Dengan belajar bareng, kali ini belajar bareng akan membahas tuntas tentang kompetensi sains nasional tingkat SD tahun pelajaran 2019-2020 yang sudah dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Maret 2020. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Soal pertama, bagian bunga yang berwarna indah adalah apa, teman-teman? Yang berwarna indah itu adalah mahkota, ya. Nah, mahkota itu merupakan bagian bunga yang warnanya indah, berwarna-warni. Kalau kelopak, ini penyangga bunga, ya. Penyangga biasanya terdiri dari 2 atau 3 helai kelopak. Tangkai bunga, putik, alat perkembangbiakan betina. Lanjut ke soal nomor 2. The part of the nose that function as a filter for dirty while breathing is. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan bagian dari hidung, ini kan nose, hidung. Bagian dari hidung yang berguna untuk filter, ya, ada kata kunci filter, menyaring, for dirt, menyaring kotoran ketika kita bernafas adalah apa? Seperti itu pertanyaannya. A. Nostril, B. Cochlea, C. Nose hair, atau D. Nerve odor. Jawabannya adalah yang C. Nose hair atau rambut hidung. Lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini yang termasuk telinga bagian luar. Yang luar, ya, biasanya kalau luar itu adalah bagian yang kelihatan oleh mata, ya. A. Koklea dan daun telinga. Kokleanya salah, ya. Ya, daun telinganya benar. B. Daun telinga dan lubang telinga. Kelihatan semua tidak? Ya, kelihatan. Berarti jawabannya adalah yang B, langsung saja. Karena ini terluar. Kan kalau tulang pendengaran itu di dalam, berarti salah kan? Tulang pendengaran ini salah, ya. Ini dalam, ini tengah. Lanjut ke soal nomor 4. The main function of flower is. Fungsi utama bunga. Kita bahasa Indonesia kan. Fungsi utama bunga itu untuk apa, teman-teman? Bunga. A. Evaporation tools. Evaporation tools itu artinya penguapan, alat penguapan. B. Plant support. Plant support itu nanti gunanya dari batang, ya, menyokong bentuk dari pohon. Ini fungsi dari batang. Food storage. Food storage itu bisa di mana saja. Bisa di batang, akar, penyimpan makanan tumbuhan, ya, ada yang di batang, akar, daun, seperti itu. Tapi the main function flower, fungsi utama bunga itu apa? D. Breeding tools. Breeding tools itu artinya apa? Perkembangbiakan, ya. Biakan. Nah, fungsi utama dari bunga itu untuk apa? Perkembangbiakan ini, karena bunga itu mempunyai yang namanya putik, ya. Putik itu betina, nah gini, dan benang sari. Ini gunanya untuk perkembangbiakan, jadi tambah banyak. Benang sari itu kelaminnya jantan, seperti ini. Jadi fungsi utama dari bunga selain nanti bisa juga digunakan untuk penyimpan makanan, itu fungsi tumbuhan punya bunga yaitu untuk perkembangbiakan. Lanjut ke soal nomor 5.
Berikut ini yang merupakan ciri tumbuhan monokotil. Monokotil itu apa artinya? Berkeping satu, bijinya berkeping satu. A. Berkeping dua, berarti salah ya. Memiliki kambium. B. Salah juga, karena tumbuhan monokotil tidak bisa tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, itu tidak. C. Tulang daun menyirip. Salah juga. D. Memiliki akar serabut. Ya, ini benar ya. Akarnya serabut, makanya tumbuhan monokotil tidak kokoh ya. Lanjut soal nomor 6. Contoh tumbuhan yang berakar serabut antara lain: A. Rambutan. Rambutan salah, rambutan itu dikotil. Jeruk dikotil, jambu dikotil, apel dikotil. B. Mangga dikotil, berarti salah. Apel dikotil. Salak benar? Benar ya. Jeruk dikotil. C. Kelapa. Kelapa benar. Rumput benar. Padi benar. Jagung benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Langsung ketemu aja. Kalau yang D, yang salah mana? Mangga ya. Seperti itu. Lanjut soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, kita baca dulu. Tipsnya biar kita tidak bolak-balik membaca soalnya, kita baca dulu. Apa itu yang ditanyakan? Fungsi daun ditunjukkan oleh. Nah, kalau sudah kita punya arah tujuannya yang ditanyakan apa, yaitu fungsi daun, maka kita tinggal membaca pernyataannya. A. Menegakkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Ini tugasnya siapa? Batang ini. Batang, berarti salah ya. 2. Tempat berlangsungnya proses penguapan. Boleh ya. 3. Sebagai alat transportasi makanan. Ini punyanya siapa? Tugasnya siapa? Silem. Akar ya. Itu tugasnya akar. 4. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, benar. Ini berarti yang 2 dan 4. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan bagian berikut. Ini adalah metamorfosis tidak sempurna ya. Kita tulis saja. Karena terdiri dari larva, pupa, imago, telur ya. Kita bacanya dari telur, larva, pupa, imago. Maka ini metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, maaf. Metamorfosis karena ada pupanya. Sempurna. Nah, ini ada ininya, pupa. Makhluk hidup yang memiliki siklus seperti bagian tersebut adalah A. Nonat, undur-undur, dan kumbang. B. Nyamuk, kecoak, dan undur-undur. C. Kalajengking, belalang, laron. Ini tidak sempurna. Salah ya. Kemudian sini kumbangnya tidak sempurna. Berarti yang sempurna semuanya nyamuk, kecoak, dan undur-undur. Lanjut nomor 9. Satelit merah putih milik salah satu BUMN di Indonesia berhasil mengorbit bumi. Satelit ini dapat tetap berada pada orbitnya karena mendapat titik-titik. A. Gaya gravitasi bulan. B. Gaya tarik inti bulan. C. Gaya gravitasi bumi. D. Gaya tolak inti bumi. Jawabannya adalah yang C. Gaya gravitasi bumi. Lanjut nomor 10. Buah kelapa jatuh ke permukaan tanah disebabkan oleh A. Jarak. B. Massa. C. Waktu. D. Gaya. Disebabkan oleh apa buah kelapa? Gaya, yaitu gaya gravitasi bumi.
Nomor 11. Amri menimba air dengan memanfaatkan katrol tetap. Pada katrol tersebut terdapat tali yang ujungnya diikatkan pada sebuah ember. Tangan Amri merasa kebas ketika menarik tali yang diikatkan pada ember berisi air dari dalam sumur. Ia tetap menarik tali tersebut dengan tenaga yang lebih kecil. Hal yang akan terjadi pada ember berisi air pada ujung tali berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Ember semakin ringan saat mendekati bibir sumur. B. Gerakan naik ember akan semakin pelan. C. Gerakan naik ember akan terhenti. D. Gerakan jatuh ember melambat. Kalau semakin dekat dengan kita, berarti apanya? Ember semakin ringan. Jawabannya adalah yang A. Nomor 12. Angin merupakan salah satu sumber energi alternatif yang tersedia di Indonesia. Energi alternatif ini dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan kincir angin. Proses pengubahan energi angin menjadi energi listrik menggunakan kincir angin adalah bagaimana prosesnya? A. Angin menggerakkan bilah kincir, kincir memutar generator, generator mengubah energi gerak menjadi listrik. Nah, benar ya ini ya? Atau B, generator memutar bilah? Tidak, jelas tidak ya, salah. Karena ini sumbernya angin. Generator tidak. Angin yang D, angin memutar bilah kincir dengan gerakan searah jarum jam. Kemudian, lah ini kebalik ya, harusnya gerak menjadi listrik, malah listrik menjadi gerak. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Lanjut nomor 13. The life cycle stage of living things then they reach adulthood are called. Jadi bahasa Indonesianya kalau kita terjemahkan, siklus hidup, life cycle ya, siklus hidup ketika mereka sudah mencapai masa dewasa, gitu aja, disebut apa? A. Eggs. Egg itu apa? Telur, berarti salah ya. B. Pupa. Pupa itu apa? Kepompong. Kepompong itu masa bertapa, salah juga. C. Larva. Jentik-jentik kayak gitu. Kalau kita ingat ya, dari telur, kemudian siklusnya jadi larva ya. Ini kalau nyamuk ini jentik-jentik nyamuk ya, kemudian pupa, masa bertapa, kemudian jadilah imago. Ini siklus hidup. Nah, jadi kalau yang dewasa itu namanya apa? Apakah larva? Bukan, masa dari telur langsung jadi dewasa. Atau imago? Ya, imago itu adult, dewasa. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 14. Solar cell can generate electricity by changing. Kita ingat solar cell itu ya, panel surya. Solar cell itu nama lainnya, bahasa Indonesianya panel surya. Bisa menghasilkan listrik itu dengan mengubah apa? Panel surya itu apa? A. Wind. Wind itu apa? Ini angin. Ada namanya kalau ini PLTA ya. B. Sunlight. Sunlight itu apa? Matahari, sinar matahari. Benar tidak yang ini? Ya. Panel surya itu akan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Sudah ya. Kalau geothermal itu apa? Panas bumi ya. Energi ya, panas bumi.
Nah, kita bahas salah kalian lah. Kalau D, water movement, air ya, air terjun. Nah, jadi nanti kincirnya digerakkan oleh air kayak gitu. Nomor 15, the teeth used to cut food are. Ini teeth ini apa? Gigi yang berfungsi untuk cut food, memotong. Kita masih ingat memotong pakai gunting bahasa Inggrisnya scissors. Jadi scissors itu apa? Gigi seri yang depan. Ini gunanya untuk memotong ya, kita langsung saja memotong. Kalau canines itu gigi taring untuk merobek ya, front molar, rear molar itu geraham ya, geraham depan, geraham belakang, fungsinya melumatkan makanan. Jadi gigi seri itu untuk memotong makanan, jawabannya yang A. Nomor 16, plant itu apa? Tumbuhan. Parts used as photosynthesis, bagian ya, bahasa Indonesia gini, bagian dari tumbuhan untuk fotosintesis. Untuk fotosintesis itu apa? Dapurnya untuk masak makanan bagi tumbuhan itu adalah A, root akar itu berfungsi untuk menyerap mineral. B, roots itu akar yang besar ya. C, leaves, daun. Jawabannya yang C, daun. Lanjut ke soal nomor 17. Jantung terletak di titik-titik. A, rongga dada bagian kiri, atau B, rongga dada bagian kanan, C, rongga dada bagian tengah, D, rongga dada bagian bawah bagian kiri ya, teman-teman. Ingat-ingat itu, jantung ada di rongga dada bagian kiri. Nomor 18, tumbuhan hijau disebut sebagai apa? A, konsumen, B, konsumsi. Ini bukan tingkatan ya. C, produksi, bukan istilah dalam rantai makanan. D, produsen. Jadi apa? Produsen, karena bisa menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Lanjut nomor 19. Hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena gangguan suplai darah ke otak, karena pecahnya pembuluh darah di otak ya. Ada kuncinya, pembuluh darah di otak, sehingga saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh oksigen, akan mengakibatkan suatu peristiwa yang sering disebut dengan istilah A, stroke, B, hemofilia, C, hipertensi, D, jantung koroner. Jawabannya adalah yang A, stroke. Kalau B, hemofilia itu apa? Penyakit apa? Darahnya itu sukar membeku. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Sedangkan jantung koroner itu tersumbatnya pembuluh jantung tersumbat. Yang menuju pembuluh jantung tersumbat. Seperti itu ya, jawabannya yang A, stroke. Nomor 20. Lauk pauk berupa daging, tempe, tahu, dan lain sebagainya merupakan bahan makanan yang mengandung zat-zat berfungsi membangun tubuh dan sebagai pengganti bagian tubuh yang rusak, kata kuncinya. Makanan yang berfungsi untuk membangun tubuh dan
sebagai pengganti bagian tubuh yang rusak. Zat ini disebut dengan A. Karbohidrat. Kalau karbohidrat itu apa? Energi, ya, sumber energi utama. B. Protein, zat pembangun, ya, pembangun. Ini kita harus hafalkan. Berarti ada jawabannya adalah yang B. Protein. Nomor 21. Sebagian besar hewan darat bernafas menggunakan paru-paru. Namun ada beberapa jenis hewan darat yang bisa bernafas menggunakan kulitnya selain menggunakan paru-paru. Salah satu hewan tersebut adalah A. Cacing tanah. Kalau cacing tanah itu hanya apa? Kulit saja, dia tidak punya paru-paru, ya. Padahal yang ditanyakan selain menggunakan paru-paru juga kulitnya. Berarti kulit dan paru-paru. Yang ditanyakan hewan yang bernafas kulit dan paru-paru, ya. Jangan salah paham. B. Burung. Burung itu dengan apa? Trakea, ya, nggak paru-paru. C. Katak. Katak dengan paru-paru. Kemudian katak itu kalau lagi di misalnya tempat-tempat becek, itu kulitnya juga lembab, gunanya untuk juga bernafas kulit. Nah, kemudian D. Ikan. Ikan itu dengan insang. Jadi jawabannya adalah yang C, ya, katak. Nomor 22. Makhluk hidup memiliki cara-cara unik untuk mempertahankan jenisnya dan mempertahankan hidupnya. Salah satunya dengan cara menghasilkan makanannya sendiri. Ada makanannya sendiri, menghasilkan makanannya sendiri. Kata kunci. Makhluk hidup tersebut digolongkan dalam jenis A. Tumbuhan hijau, B. Manusia, C. Hewan, D. Jamur. Yaitu A. Dengan fotosintesis membuat makanannya sendiri. Kalau manusia itu hanya makan yang sudah ada disediakan oleh hewan dan tumbuhan. Lanjut nomor 23. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Namun selain menghasilkan oksigen, ternyata tumbuhan hijau juga memerlukan karbon dioksida yang dibutuhkan untuk proses A. Mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ini tugasnya siapa? Floem, ya. Mengangkut makanan dari tanah. B. Ini xilem, akar, seperti itu, ya. C. Memperpanjang umurnya. Tugasnya siapa? Sel punca, ya, atau biasanya kolagen, ya, kolagen. Kemudian D. Fotosintesis. Karbon dioksida itu dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. Rumusnya itu CO2 plus H2O, kemudian menjadi hasilnya dari fotosintesis O2 dan karbo. Segini aja. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 24. Tanaman hijau memiliki beragam jenis cara menyimpan cadangan makanannya. Ada yang di umbi, daun, akar, dan buah. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada batang: A. Sagu, tebu, B. bayam, wortel, C. wortel bawang. Nah, ini sagu, tebu, batang, ya. Kalau bayam ini daun, wortel akar, bawang umbi. Jadi jawabannya yang batang adalah yang A. Sagu dan tebu.
Lanjut nomor 25. Di bawah ini yang termasuk umbi lapis adalah siapakah umbi lapis? Keluarga bawang ya. Berarti jawabannya langsung ketemu. D. Bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nomor 26. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di daun adalah ketela pohon. A. Ketela pohon. Tidak. Wortel tidak. Kol ya. B. Kentang. Ini di umbi batang. Wortel umbi akar. Kol daun ya. C. Sawi. Oke. Kobis ikan. Kangkung oke. D. Sagu ini salahnya batang. Oke. Maksudnya yang cadangan makanan itu yang bisa kita makan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Sawi, kobis, kangkung. Nomor 27. Air liur mencerna makanan secara A. Mekanik. Yang mekanik itu gigi. B. Fisika. C. Kimia. D. Mekanik dan kimia. Kimia. C. Nomor 28. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi A. Glukosa. B. Lemak. C. Kasein. D. Zat tepung. C. Jawabannya kasein. Nomor 29. Digesting food in humans, water and mineral salt are absorbed by dalam sistem pencernaan manusia, air dan mineral garam itu diserap oleh A. Stomach, perut, salah ya. B. Duodenum, itu usus 12 jari, itu di sana adalah sari-sari makanan, protein, lemak itu disaring. C. Small intestine, usus kecil ya. Atau D. Large intestine, ini adalah usus besar. Jadi jawabannya adalah yang mana? Penyerapan air itu yang D. Usus besar. Lanjut ke nomor 30. Dalam rantai makanan, belalang dan kelinci termasuk A. Produsen. Apakah produsen? Tidak. Ini produsen itu spesialis punya tumbuhan. B. Konsumen 1. Apakah memakan tumbuhan? Ya, berarti jawabannya yang B. Nomor 31. Sel darah yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit adalah membunuh kuman penyakit siapa? Kalau sel darah merah? A. Sel darah merah? Tidak. B. Sel darah putih? Ya. Jawabannya langsung ketemu, sel darah putih. Kalau C. Keping darah itu untuk pembekuan darah. Nomor 32. Yang melindungi akar saat menembus tanah adalah A. Tudung akar. B. Tengah akar. C. Rambut akar. D. Rambut akar. Jadi akar itu ya gini. Di sini tuh ada namanya tudung. Nah ini buat menghujam ke tanah ya. Kalau ini namanya rambut. Ini batang, akar. Nah, ini tudung. Nah, yang melindungi akar saat menembus tanah itu adalah namanya tudung akar. A. Lanjut ke soal nomor 33. Perhatikan tabel berikut. Tips lagi, harus kita baca soalnya dulu ya. Kita baca soalnya. Peristiwa yang menunjukkan perpindahan panas secara radiasi adalah nomor, kalau kita sudah tahu jawabannya, sudah tahu yang ditanyakan apa, radiasi, maka kita nanti tinggal mencentang. 1. Kacang hijau yang dimasak dalam air mendidih bergerak naik turun. Ini namanya konveksi ya, karena zat cair air. B. Ujung sendok terasa hangat ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas. Konduksi sendok, lewat sendok panasnya.
C. Genangan air di jalan hilang ketika matahari bersinar terik di siang hari. Yang mana? Kita nanti ya. 4. Asap pembakaran sampah membubung tinggi di udara. 5. Permukaan panci panas ketika alasnya terkena api. Ini tidak, ini konduksi. Ini nanti. Terus kemudian yang 6, badan terasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Ya, ini radiasi. Nah, sekarang 3, 4, dan 6. Nah, yang ada satunya kita coret karena itu jelas, ini berarti coret. Yang ada 5-nya kita coret. Nah, sekarang antara 3, 6 atau 4, 6. Yang 3, genangan air di jalan hilang ketika matahari bersinar terik di siang hari. Berarti ini ada matahari menyinari aspal, jadi radiasi kalor. Kalau yang 4, asap pembakaran sampah membubung tinggi di udara. Ini asap ya, bukan kalor. Jadi kita cenderung yang 3 dan 6. Jawabannya adalah yang C. Nomor 34. Nelayan memanfaatkan angin untuk membantu mereka mencari ikan di laut. Selain menggunakan mesin, angin yang dimanfaatkan nelayan untuk membantunya berangkat melaut terjadi karena, kalau pada malam hari, angin itu terjadi angin apa? Angin darat ya, malam. Terus kemudian angin bertiup dari darat ke laut. Karena tekanan di ini lebih rendah daripada tekanan di laut. Jadi jawabannya adalah yang A. Lautan menyimpan panas yang dipancarkan matahari dan tekanan udaranya lebih tinggi daripada daratan, sehingga udara bergerak dari daratan menuju lautan. Langsung saja yang A. Nomor 35. Siang hari matahari bersinar terik. Terlihat awan gelap menyelimuti wilayah pegunungan, meluas dengan cepat ke dataran di bawahnya. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya A. Angin kencang dari arah pegunungan karena perubahan panas secara tiba-tiba. B. Hujan dari arah pegunungan sebab wilayah pegunungan memiliki suhu udara lebih rendah. C. Gemuruh yang sangat keras dari arah pegunungan karena pergerakan panas dari pegunungan. D. Hujan lebat bergerak dari pegunungan menuju wilayah yang memiliki tekanan udara lebih tinggi. Jawabannya adalah yang B. Hujan. Nomor 36. Heat transfer without being followed by intermediate is called. Ini adalah perpindahan panas tanpa diikuti oleh media, itu disebut A. Radiasi, B. Konveksi, C. Conduction, D. Colorization, itu radiasi. Nomor 37. Sumbu lilin yang dinyalakan akan membuat batang lilin meleleh. Ketika lelehan tersebut dibiarkan mendapatkan pengaruh suhu rendah, maka A. Air lelehan lilin akan tetap mengalir. Tidak ya. B. Lelehan lilin kelamaan membeku. Ya, jawabannya yang B langsung. Lanjut nomor 38. Alina menyimpan minyak goreng di dalam lemari pendingin. Ia membiarkan minyak tersebut di lemari pendingin selama 3 hari. Suhu di dalam lemari pendingin 5 derajat Celcius. Hal yang akan terjadi pada minyak goreng tersebut adalah A.
Wujud minyak goreng menjadi lebih padat karena pengaruh suhu yang rendah ya, membeku. Atau B, minyak goreng kan tetap cair. Salah, enggak ya. C, minyak goreng kan menjadi padat dan masanya berkurang karena proses pembekuan. Apakah masanya berkurang? Tidak, berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 39. Perhatikan daftar berikut. Kita harus apa? Ingat kalau menemukan soal seperti ini, membaca soalnya yang ditanyakan apa. Kita langsung ke soalnya dulu. Peristiwa yang menunjukkan perubahan wujud karena pengaruh suhu. Wujud dari cair menjadi padat ya. Kita ada kuncinya, cair menjadi padat, membeku. Manakah yang termasuk membeku? A, munculnya titik air di gelas yang berisi air panas. Ini apa namanya? Mengembun ya. Dari gas menjadi titik air. B, bagian dalam kaca mobil basah ketika hujan. Embun juga, mengembun. 3, terjadinya bunga es di dalam lemari pendingin. Membeku, cair ya tadinya, terus membeku menjadi bunga es. 4, pakaian basah yang dijemur menjadi kering. Dari air menjadi menguap. Atau 5, terjadinya hujan salju. Oke, membeku. Jadi jawabannya yang benar adalah yang 3 dan 5, yaitu yang B. Nomor 40. Perhatikan gambar berikut. Lagi-lagi kita harus apa? Yang ditanyakan itu apa ya? Kita baca dulu soalnya. Tahapan siklus air yang ditandai oleh huruf X pada gambar tersebut adalah, nah teman-teman, saya jelaskan ya di sini. Ini adalah yang dimaksud di sini adalah laut. Ya, karena ini hasil scanan ya, tidak jelas. Kemudian di sini tandanya seperti ini. Ini tanda panah sebenarnya gini ya. Jadi dari laut menuju ke awan. Nah, ini namanya apa? Proses yang terjadi di sana. A, pengembunan, B, penyerapan, C, penguapan, D, hujan. Yaitu penguapan air laut ya. C jawabannya. Bahasanya itu evaporasi. Nomor 41. Pemerintah menyarankan masyarakat untuk membuat lubang biopori di sekitar rumah. Lubang ini berfungsi untuk A, meningkatkan jumlah air yang menguap. Tidak ya, harusnya jumlah air tanah yang terserap air. B, membantu proses penguapan genangan air hujan. Tidak juga. C, mempercepat proses penyerapan air ke dalam tanah. Oke, biopori itu ruang terbuka. D, menampung air hujan agar tidak masuk ke dalam tanah. Tidak, berarti jawabannya yang C. Nomor 42. The change of water vapor in the air into water points in the water cycle is called. Ini ya. Perubahan ini di sini adalah uap ya. Uap menjadi air. Itu dalam siklus air disebut apa? A, kondensasi, B, transpirasi, C, evaporasi, D, infiltrasi. Nah, apa namanya? Yaitu uap air ini ya. Uap air, perubahan uap air menjadi air into water point in the water, itu adalah namanya kondensasi. Pengubahan dari benda ini kan uap, ini gas ya, kemudian menjadi cair.
pengembunan. Nomor 43 masih tentang siklus air. Nah, perhatikan gambar berikut. Apabila daerah S itu ini ya, kita tunjukkan ini daerah S pegunungan diubah menjadi pemukiman. Jadi apabila daerah pegunungan ini diubah menjadi pemukiman, dampak bagi kehidupan manusia adalah A. Jumlah air tanah akan berkurang karena daerah resapan air hujan berkurang. Ya, ini sangat mempengaruhi. Hutannya dijadikan pemukiman maka gundul. Yang pertama kita rasakan adalah berkurangnya air tanah. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 44. Minuman teh manis termasuk salah satu jenis A. Campuran heterogen, B. Larutan, C. Koloid, C. Zat tunggal, D. Koloid. Termasuk larutan ya, karena gulanya itu akan larut dengan sempurna dalam air. Nomor 45. Apabila dua unsur hidrogen itu seperti ini dengan satu unsur oksigen bersenyawa, nah ini seperti ini, H2O menjadi titik-titik A. Karbon monoksida, B. Karbon dioksida, C. Belerang, atau D. Air. H2O itu adalah air ya. Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 46. Perhatikan daftar berikut. Lagi-lagi kita ada tabel. Berdasarkan tabel di atas, campuran homogen itu zatnya sama. Zat sama. Yang mana? 1. Air gula. 2. Adonan kue. 3. Adonan pasir dan semen untuk bangunan. 4. Margarin. 5. Air teh. Yang manakah? Yang jelas itu pertama adalah air gula. Nah, homogen. Ya, kemudian apa? Air teh ya. Selain air teh, margarin ya. Jadi kita menghindari yang ada 2-nya dan 3-nya. Berarti ini ada 3 A-nya, berarti salah. Kemudian yang B ada 2, salah ya. Yang C 1 dan 4 oke. Yang D 2 dan 3. Justru ini yang kita hindari semua, berarti salah. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 47. Anin membuat sebuah campuran yang tersusun dari 2 set yang susunannya seragam. Kuncinya sama, seragam. Hasil percampuran ini sulit dibedakan. Nah, sulit dibedakan antara zat satu dengan lainnya. Campuran yang dibuat Anin adalah A. Campuran heterogen. Apakah heterogen sama? Heterogen itu artinya berbeda. Jelas ini salah ya. Berbeda. B. Campuran homogen. Seragam, homogen, sama. Ini sama, berarti zatnya sama. C. Senyawa. D. Suspensi. Jawabannya adalah yang senyawa itu sama suspensi itu adalah macam dari heterogen ya, macam-macamnya heterogen. Jadi jawabannya adalah yang B, campuran homogen. Nomor 48. Garam dapur merupakan senyawa yang memiliki rumus NaCl. Senyawa ini tersusun dari NaCl itu natrium, satu natrium ya, dan 1 klorin. Nah, apakah ada yang susunannya seperti ini? A. Sodium salah, kromium salah ya. B. Natrium benar, kalsium salah. Kalsium itu Ca. C. 1 natrium,
dan karbon. Tidak, salah juga ini. Kemudian D, satu unsur sodium, ini harusnya natrium ya. Natrium dan klorin. Jadi untuk 48 itu tidak ada jawaban yang benar karena jawabannya adalah 1 natrium dan 1 klorin. Nomor 49. The change in the shape of an object from solid to gas. Kata kuncinya ya, perubahan. Change itu perubahan. Dari solid itu padat, gas menjadi gas. Disebut apa? Kalau bahasa Indonesianya adalah menyublim. Yang mana? Mel. Mel itu meleleh artinya, meleleh. B, froze, membeku. C, sublim. Oke, ini namanya menyublim. Nah, kalau yang evaporate menguap. Jadi jawabannya adalah yang C, sublim. Lanjut soal nomor 50. A single substance consisting of one type of atom that can't be separate is called. Nah, single substance misalnya seperti ini. Hanya consisting of one type of atom cannot be separated is called, misalnya H2, terus ada O2, oksigen, itu namanya apa? A, liquid, B, element, C, compound, D, homogen mixture. Yaitu sama, yang sama itu namanya homogen mixture. Jadi namanya homogen mixture. Jawabannya adalah yang D. Nah teman-teman, demikian pembahasan untuk soal kompetensi sains nasional kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya.